Halo Sobat Mapcourse Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memahami input modal di website situs OSS. Nah, kali ini kita akan membuka dan mengupas tuntas terkait input modal. Nah, di sini eh, salah satu langkah yang harus dilalui adalah input modal. Kita harus mengisi informasi modal dengan sebaik-baiknya. Ya, isian-isian yang perlu kita isi di input modal itu adalah informasi terkait data usaha, terkait data investasi, hasil penjualan tahunan, data tenaga kerja, serta data produk dan jasa. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan semua input modal dan input informasi tersebut sudah sesuai dan tidak akan menjadi masalah di kemudian hari. Nah, tipsnya nih, hati-hati dalam input modal karena akan berpengaruh ke skala usaha kamu. Misalkan kamu itu adalah skala usaha mikro, pastikan input modal dari keseluruhan KBLI-mu tidak lebih dari 1 miliar. Misalkan kamu punya 3 KBLI, berarti kalau kamu ingin kurang dari 1 miliar modalnya, 3 KBLI itu kalau dijumlahkan nilainya adalah di bawah 1 miliar. Itu baru kamu akan masih masuk ke dalam usaha skala mikro. Oke, kita lanjut saja ya, bagaimana cara untuk melakukan input modal. Let's check it out. Nah, di sini kita sudah masuk ke informasi bidang usaha ya. Jadi kalau kalian sudah melakukan pengajuan eh, KKPR, nanti akan ada proses selanjutnya. Proses selanjutnya itu adalah informasi bidang usahanya, informasi input modal ini. Di sini ada eh, pertanyaan terkait kegiatan usaha sudah berjalan apa belum. Di sini kalian bisa pilih sesuai realitas yang ada. Misalkan sudah berjalan atau belum berjalan, silahkan kalian pilih. Gitu kan. Misalkan di sini sudah berjalan, jadi berjalan dari tahun berapa nih? Misalkan sini 13 Desember. Nah, kira-kira waktu perkiraan mulai operasional kapan? Ya kan? Jadi usahanya berjalan itu 13 Desember, tapi perkiraan mulai usahanya kapan? Misalkan gitu ya. Nah, di sini kan sebenarnya bingung nih, sebenarnya udah berjalan, tapi kok di sini masih ditanya. Nah, tapi kita isi aja lah ya. Nah, kita isi aja 12 12 atau Desember 2025. Oke. Nah, terkait data investasi nih, kita lanjut terkait data investasi. Data investasi ini terdiri dari beberapa baris ya. Ada pembelian pematangan tanah, bangunan gedung, mesin perawatan dalam negeri, mesin perawatan impor, investasi lain-lain, dan modal kerja 3 bulan. Nah, terkait data investasi ini, pembelian pematangan tanah dan bangunan gedung itu tidak dihitung dalam data investasi, kecuali untuk investasi berupa real estate atau pembangunan bangunan, penjualan kontrakan atau segala macam yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, itu boleh terhitung data investasi. KBLI yang terkait dengan rumah dan real estate itu bisa tuh nanti dia investasi pembelian tanah dan bangunannya termasuk akan terhitung gitu.
Tapi kalau misalkan KBLI-nya nggak berkaitan dengan bangunan ataupun tanah seperti real estate, itu nilai pembelian dan pematangan tanah serta bangunan gedung itu nggak akan dihitung seperti itu. Misalkan kita hitung di sini 500 juta, di sini misalkan 100 juta. Nah, di sini otomatis dia akan terjumlah nih total modal tetap nih. Inilah nanti yang akan apa namanya menjadi informasi input di dalam penentuan skala usaha, entah dia mikro, entah dia kecil, atau menengah, atau sedang, atau tinggi, skala besar gitu kan. Disinilah nanti salah satu menentukannya. Tapi karena KBLI kita tidak berhubungan dengan ini, nanti di skala mikro ini nggak akan terhitung nih, nggak masuk. Misalkan di sini peralatan 250, mesin importnya 0, misalkan investasi lain-lainnya misalkan 100. Nah, berarti nanti nilai investasi yang akan terhitung dalam penentuan skala usaha adalah 250 ditambah 100 juta ini. Ini nggak akan kehitung seperti itu. Untuk modal kerja 3 bulan misalkan 50 juta. Nah, berarti modal total investasi itu yang akan dihitung adalah 250, 100 juta, dan 50 juta, alias kalau kita ditambahkan, kita totalkan adalah 400 juta. Seperti itu. Jadi nanti modal investasi yang terhitung dalam KBLI ini adalah 400 juta. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan di sini sumber biaya pembiayaan, bisa modal sendiri, pinjaman, laba ditanam kembali, atau agio saham. Di sini kalian bisa sesuaikan saja ya dengan sumber pembiayaan modal kalian itu dari mana, apakah dari modal sendiri, dari pinjaman, atau laba ditanam semacam share dari mungkin investor gitu kan, atau agio saham seperti itu. Nah, total nilai investasi di sini disebutkan adalah 1 miliar gitu karena di total semuanya. Tapi ini sebenarnya tidak termasuk pembelian dan pematangan tanah sebenarnya ya. Seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan kalian ingin membaca informasinya, kalian bisa baca di sini ya. Itu. Oke. Saya pilih sini satu. Oke. Nah, hasil penjualan. Nilai gross estimasi pendapatan penjualan secara tahunan. Misalkan nih, kita mengestimasi saja dengan total investasi 1 miliar, nggak mungkin dong nanti penjualannya itu kan kurang dari nilai investasi. Tapi investasi ini kan bisa berlangsung mungkin bertahun-tahun ya, untuk ibarat kata break even point atau balik modal gitu. Jadi hasil penjualannya bisa kita ibaratkan kalau misalkan dia break even point-nya 2 tahun, berarti apa namanya, hasil penjualan harus setidak-tidaknya 500 juta supaya bisa break even point selama 2 tahun. Nah, itu bisa kalian sesuaikan nih dengan rencana rencana investasi kalian, rencana usaha kalian. Misalkan kalian ingin break even point-nya adalah 3 tahun, berarti hasil penjualan setidaknya 350 juta 1 tahun, seperti itu. Misalkan di sini kita ambil BEP-nya adalah 3 tahun ya, berarti di sini 350 juta hasil penjualan tahunannya, seperti itu ya. Di sini ada juga kolom terkait data tenaga kerja, bisa diisi terkait tenaga kerja Indonesia yang laki-laki, yang perempuan, ada juga yang tenaga kerja asingnya berapa, bisa kalian isi. Nah, di sini juga bisa diisi nih tenaga kerja disabilitasnya. Nah, ada yang laki-laki, perempuan, bisa kalian isi karena mungkin ada beberapa KBLI yang mengharuskan apa namanya, melibatkan tenaga kerja disabilitas seperti itu ya. Lalu di sini juga ada data produk dan jasa seperti itu.
Kita lihat di sini, kita bisa isi, mungkin kita bisa isi jasa konsultasi. Nah, langsung bisa ditambahkan. Ini kapasitasnya berapa, misalnya kita mau isi rupiah, bisa isi rupiah. Tadi per tahunnya kan disampaikan 350 juta, seperti itu, disimpan. Nah, kira-kira kayak gitu, tinggal nanti dilanjutkan seperti itu. Jadi begitu untuk input modal. Teman-teman bisa isi input modal sesuai dengan realitas yang ada, supaya nanti tidak ada masalah dan kendala, dan nanti juga tidak akan ada kebingungan dan kesulitan saat pengisian LKPM. Begitu kira-kira Sobat Mapers Indonesia. Untuk pelajaran selanjutnya kita bisa cek di apa namanya pembelajaran selanjutnya. Thank you. See you next time. Map Course Indonesia